benar dan baik. Anak-anakku sekalian, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak bicara itu tidak baik, karena banyak bicara itu mungkin akan banyak salah. Sedikit bicara akan sedikit salah. Banyak bicara banyak salah. Tidak mau salah, jangan bicara. Artinya hati-hati ketika kita bicara, menyampaikan sesuatu, karena setiap perkataan yang kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah sampaikan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu min qawlin, tidaklah satu lafaz yang kita ucapkan illa ladaihi raqibun atid, pasti bakal dicatat. Kita sudah ngomong berapa lafaz nih sehari semalam, dicatat oleh raqib dan atid, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yang kita sampaikan itu harus benar. Yang kita sampaikan lewat lisan kita ini harus jujur. Jangan sampai mulut kita bicara tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Murka Allah sangat besar bagi siapa saja yang an taqulu ma la taf'alun, bicara tidak sesuai dengan pekerjaannya. Jadi kalau kita bicara itu dijaga, harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Makanya ketika seorang penceramah, mubaligh, ustaz, para ulama, para kiai, mereka menyampaikan sesuatu, menyampaikan ilmu, itu sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Kalau tidak, Allah akan murka. Sebagaimana Tariq bin Ziyad mengatakan, inni awwal mujibin ila ma da'autukum ilaihi. Aku ini adalah orang yang pertama menjawab apa yang aku serukan. Karena Tariq bin Ziyad waktu itu mengajak pasukannya untuk melawan musuh. Al-bahru min waraikum wal adu amamakum, di belakang ada lautan, di depan ada musuh. Kalau kita mundur bakal mati, maju bakal mati, mundur juga mungkin mati. Tapi kalau mundur matinya mati konyol, tidak ada manfaatnya karena dia berarti takut. Tapi kalau kita maju melawan musuh, mungkin kita bisa menang. Ada kemungkinan bisa menang. Nah, ketika Tariq bin Ziyad ngajak pasukannya untuk perang dengan musuh, Tariq bin Ziyad ini paling depan. Artinya apa? Apa yang diserukan oleh Tariq bin Ziyad, dia melakukannya lebih awal. Oleh karena itu, semua perkataan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan sampai ngomong sembarangan. Sayyidina Umar berpesan, man taraka fudulal kalam. Kalau kita ini tidak banyak bicara, kata
susah dia buat dengerin orang karena senangnya ngomong. Tapi kalau ngomongnya berdasarkan dengan ilmu, tetap jujur, ya nggak apa-apa. Yang dia khawatirkan nggak punya ilmu, banyak ngomong. Seperti apa? Seperti apa? Tong kosong. Tong kosong nyaring bunyinya. Ngomong terus, tapi nggak ada manfaatnya. Kalau yang bicaranya ulama, kiai, habib, ustadz, mungkin ketika mereka bicara dengan ilmu. Tapi kalau bukan seorang yang alim, bukan ulama, bukan kiai, bukan ustadz, nggak punya ilmu, banyak ngomong, pasti banyak salahnya. Nah, orang yang tidak banyak bicara biasanya menyimak. Lebih banyak menyimak, dia dengerin, diserap sama dia ilmunya. Di kelas nih santri yang banyak nyeletuk, biasanya yang bodoh-bodoh. Ustadznya lagi nerangin, dia nyeletuk. Padahal ustadz kira-kira suka nggak kalau santri nyeletuk? Enggak. Lihat, coba perhatikan kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Qala fa in taba'tani fala tas'alni hatta uhditsa laka minhu dzikra. Perkataan siapa nih? Perkataan siapa? Nabi Khidir. Nabi Musa mau cari ilmu, mau berguru sama siapa? Sama Nabi Khidir. Berarti dalam hal ini, dalam kisah ini yang jadi murid siapa? Gurunya siapa? Nabi Khidir ngasih syarat. Syaratnya apa? Fa in taba'tani fala tas'alni. Kalau pengen ikut sama saya, jangan nanya. Fala tas'alni hatta uhditsa laka minhu dzikra. Sampai saya nanti yang cerita sendiri sama ente. Gitu. Jadi nggak boleh tuh cerita, nanya-nanya nggak boleh. Dengerin aja pokoknya, ikutin aja pokoknya. Kata siapa? Kata siapa? Kata Nabi Khidir. Nabi Khidir wajar kasih persyaratan, itu namanya disiplin. Ya, syarat. Anak-anak sekalian ini yang pengen dapat ilmunya harus disiplin. Nabi Khidir bikin aturan. Sama di pesantren di sini kan harus kalian dikasih aturan, taat aja. Kalau taat dapat ilmunya. Itu kan syarat dari Nabi Khidir. Buat siapa? Nabi Musa. Itu sama aja ketika anak-anak sekalian masuk ke pesantren, disiplin. Disiplin. Kalau nggak disiplin, nggak dapat ilmunya. Kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, Musa jangan tanya. Kalau nggak nanya dapat ilmunya. Tapi kalau banyak nanya, kamu nggak dapat ilmu. Inna lan tastati'a ma'iya sabra. Kata siapa? Kata Nabi Khidir, ente nggak bakalan bisa sabar. Oh bisa, satajiduni insyaallah minas sabirin. Katanya, saya pasti sabar. Ya udah kalau gitu ada syaratnya kalau mau ikut dengan saya. Syaratnya apa? Fa'inin taba'tani, kalau mau ikut sama saya fala tas'alni, jangan nanya-nanya hatta uhditsa laka minhu dzikra, sampai saya nanti terangin sama ente. Siap? Kata siapa? Oke, siap, tenang. Saya kan nabi. Kata siapa? Saya kan nabi, masa sabar begitu aja nggak bisa? Tenang, bisa. Fantolako hatta idza raqiba fis safinati kharaqa. Naik apa? Naik perahu. Udah naik dua-duanya di atas perahu, kharaqa, dirusakin perahunya. Nabi Musa kan nggak betah. Apa kata Nabi Musa? Qala akhraqtaha litughriqa ahlaha
radi'ta syai'an imron. Loh, kenapa dirusak? Kita lagi naik, ente rusak. Emang ente mau celakain kita yang ada di atas perahu? Nah, ini kan bicara syaratnya yang dari Nabi Khidir ini tidak diikuti, sehingga apa? Sampai kisah yang terakhir 3 kali Nabi Musa diberikan kesempatan untuk tidak bertanya, tapi 3 kali Nabi Musa bertanya sama Nabi Khidir. Akhirnya apa? Ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Khidir tidak bisa didapatkan oleh Nabi Musa. Jadi anak-anak sekalian, kalau mau menuntut ilmu itu ikuti syarat dan aturannya, ikuti disiplinnya. Insya Allah kalau mengikuti disiplin dapat ilmunya. Makanya di sini kata Sayyidina Umar, man taraka fudural kalam mulihal hikmah. Kalau tidak banyak bicara, nanti bakal dapat ilmunya. Ini santri di sini banyak yang terdiam tapi pintar, menyimak, dengerin ustaz. Banyak yang begitu. Banyak. Jadi ikuti semua aturan, semua syarat di sini. Insya Allah anak-anak sekalian yang menyimak tidak banyak bicara akan mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innama halaka man kana qablakum bi fudulil kalam wa bi fudulil ta'am wa bi fudulil manam. Orang-orang terdahulu kata Rasulullah banyak yang hancur. Kenapa? Bi fudulil kalam, banyak ngomong. Bi fudulil ta'am, banyak makan. Wa bi fudulil manam, karena banyak tidur. Jadi orang hancur itu karena 3 ini. Banyak ngomong, banyak makan, banyak tidur. Hindari. Berarti jangan banyak ngomong, jangan banyak makan, jangan banyak tidur kalau ingin tidak hancur. Ini kan generasi ini anak-anak sekalian, ini anak sekalian sedang dididik di pesantren supaya tidak banyak ngomong. Sekarang ini diam pada busuk, karena mau dapetin ilmu semua ini. Insya Allah. Jadi anak-anak sekalian, seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Umar ini, bahwa orang yang tidak banyak bicara akan mendapatkan hikmah. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, nikmatnya iman itu tidak akan masuk ke dalam hati seseorang kalau dia tidak meninggalkan pembicaraannya. Jadi kalau ingin merasakan bagaimana nikmatnya iman itu, jangan banyak bicara. Karena kalau banyak bicara itu pasti banyak salahnya. Ketika kita tidak mau banyak bicara, mungkin karena khaufan minal kadhib, takut berbuat bohong. Atau tidak banyak melakukan sesuatu yang terlihat oleh orang lain walaupun itu benar. Artinya apa? Kalau kita berbuat bukan karena riya, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Paham tuh? Wa man taraka fudulan nadri muniha khusyu'al qalbi. Barang siapa yang meninggalkan fudulan nadri, banyak melihat apa? Melihat sesuatu yang tidak baik. Muniha khusyu'al qalbi, maka dia akan diberikan anugerah hati yang khusyuk. Mata kita, lisan kita semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bahkan
lisan kita ini mungkin nanti yang bakal paling banyak pertanyaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mata. 60% ilmu yang kita dapatkan ini dari mendengar, 40 dari melihat. Jadi banyak ilmu yang kita dapatkan karena melihat. Ingat, penglihatan kita ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan puasa ini, anak-anakku sekalian, hati-hati. Pandangan kita ini harus dijaga, berarti harus berpuasa. Kalau puasa menurut bahasa al-imsak, menjaga. Kemudian ta'rifnya menurut ilmu fikih, al-imsak anil akli wasyurbi, menjaga untuk tidak makan dan tidak minum, itu sudah puasa. Tetapi hakikatnya bukan cuma mulut kita yang berpuasa, tidak makan, tidak minum, tetapi semua anggota tubuh kita harus berpuasa. Termasuk mata kita. Ketika mata kita ini dijaga, insya Allah orang yang menjaga pandangannya, ghadul basar namanya, maka dia hatinya akan khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian di antara orang-orang padahal mereka beragama Islam tetapi tidak menjaga pandangan, sehingga apa? Ketika mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di waktu sholat, hatinya tidak khusyuk. Jadi anak-anak sekalian, kalau pengen khusyuk harus menjaga pandangan dan menjaga mata. Dari apa? Dari sesuatu yang tidak baik. Termasuk maksiat mata ini melihat yang bukan mahram. Iya. Ya, kalau pandangannya itu nadratul ula itu boleh. Ya. Nadratul ula laka wasaniyatu alaika. Nadratul ula itu bagaimana? Ada yang mengatakan nadratul ula itu pandangan pertama sebelum berkedip. Sebelum berkedip itu masih pandangan atau nadratul ula. Makanya tahan kedipannya. Kalau melihat bagus-bagus, jadi jangan berkedip dulu. Orang itu biasanya berkedip berapa kali? 1 menit. Bisa berkali-kali kan? Paling kelopak mata kita ini bisa tahan setengah menit mungkin, itu juga udah kelamaan ya. Iya, mesti berkedip. Nah, kalau sudah berkedip itu sudah nadratul tsaniyah. Jadi kalau sudah berkedip udah pandangan yang kedua ini kita bakal berdosa. Ada yang mengatakan pandangan yang pertama ini selama dia belum hilang ada di hadapan kita, selewatan pertama nadratul ula. Ntar kalau balik lagi nadratul tsaniyah. Nah, ini termasuk berdosa, walaupun dosanya mungkin tidak seperti dosa-dosa yang besar, ya, karena dosa itu ada yang disebut dengan al-kabair. Al-kabair itu dosa-dosa besar, tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan taubatan nasuha. Kalau dosa-dosa kecil anak-anakku sekalian, ketika anak-anakku sekalian berwudu, isbahul wudu, wudunya sempurna. Kesempurnaan wudu itu dibasuh mukanya sampai 3 kali. Setiap tetesan air wudu yang jatuh itu membawa dosa yang kita lakukan. Membasuh muka kita ini mungkin seharian berbuat dosa. Nah, ketika kita berwudu kemudian tetesan air wudu yang jatuh itu membawa dosa kita, menghapuskan dosa yang ada di wajah kita. Tangan kita berbuat dosa hari ini, ngapain? Tangannya hari ini ngapain?
Dosa besar yang dilakukan oleh tangan ini mungkin mencuri, apalagi membunuh, apalagi minum minuman keras, berjudi juga dengan tangan. Itu dosa besar semua. Harus taubatan nasuha. Dosa-dosa kecil, anak-anakku sekalian berwudu setiap hari 5 kali. Wudunya sempurna. Membaca doa, nanti semua dosa yang dilakukan, dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh tangan anak-anakku sekalian akan dihapuskan sesuai dengan jatuhnya, mengikuti jatuhnya air wudu. Muka, tangan, kaki, ini kan mungkin bermaksiat setiap hari, walaupun maksiat-maksiat kecil yang kita lakukan. Tapi insya Allah maksiat kecil ini dengan berwudu, dengan beristighfar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dosa yang besar harus taubatan nasuha. Bagaimana caranya? Harus disesali, tidak diulangi, dan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di bulan Ramadan ini. Yang punya dosa besar, pernah durhaka sama orang tuanya, pernah mencaci maki orang tuanya, pernah menghardik orang tuanya, bilang gak mau sama orang tuanya, dosa besar, tobat di bulan puasa ini. Itu gak bakal terhapus hanya dengan berwudu. Pernah bilang gak mau sama orang tuanya, nah itu dosa besar. Harus taubatan nasuha. Durhaka kepada kedua orang tua termasuk minal kabair, dosa yang besar. Jadi kalau anak-anakku sekalian sholatnya belum khusyuk, awas. Kalau anak sekalian sholatnya belum khusyuk, berarti harus mengintrospeksi diri. Jangan-jangan mata saya ini masih belum bisa dijaga dari maksiat. Kalau matanya sudah bisa dijaga dari maksiat, insya Allah sholatnya bakal khusyuk. Insya Allah. Ini nasihat yang disampaikan oleh Umar, kita harus perhatikan. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan alamat kekhusyukan seseorang itu, kalau dia dimarahi oleh orang, dia santai saja, tidak membalas. Kalau dia punya usul, punya sesuatu kemudian ditolak oleh orang lain, dia biasa-biasa saja, tidak dendam. Orang yang khusyuk itu tenang hidupnya, dia tidak takut dimarahi, dia biasa saja, karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membimbingnya. Kita lihat mereka para wali, para walinya Allah, para kekasih Allah, itu mata mereka dibimbing oleh Allah, perkataan mereka dibimbing oleh Allah. Kalau suatu saat anak-anak sekalian ada orang ya nasihatin, ngingetin, kamu sabar ya, pokoknya besok kamu harus sabar. Setelah seseorang yang bilang kita suruh sabar ini, besoknya terjadi sesuatu sama kita, musibah. Terjadi musibah, Masya Allah, datang kepada Nabi Khidir. Tapi kalau ada seseorang mengetahui atau menasihati kita untuk sabar, ternyata terjadi sesuatu besoknya, itu bukan karena dia tahu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing perkataannya. Allah yang suruh bilang sama orang itu untuk sabar, dia bilang sabar, padahal tidak tahu apa yang akan terjadi. Ini semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man
Mana yang sedikit makannya? Hah? Mana yang sedikit makannya? Biasanya yang makan sedikit itu yang gemuk apa yang kurus? Biasanya yang banyak makan itu tandanya apa? Tandanya apa? Ngantuk, lambat, malas. Betul nggak? Iya. Yang banyak makan itu ngantuk, lemas, susah bergerak. Apalagi kalau habis makan, diam aja. Pusat-pusat perut, biasanya begitu. Yang banyak makan. Ini banyak makan gak nih? Tapi kalau makannya sedikit, dia bisa menikmati ibadahnya. Biasanya yang makannya sedikit, zikirnya kuat. Zikirnya kuat karena dia nggak ngantuk. Kalau sudah banyak makan mesti ngantuk. Kalau banyak makan mesti malas. Jadi anak sekalian, nanti waktunya buka puasa, jangan dendam ya, makannya jangan dendam. Makannya yang wajar saja, jangan terlalu banyak supaya kita bisa menikmati ibadah tarawih di bulan puasa ini. Ya, insya Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabara ala qudis syadid sabran jamilan askanahullahu minal firdausi haitsu syaa. Barang siapa sabar dari makanan yang berlebih, maka dia akan ditempatkan oleh Allah dalam surga Firdaus sesuai dengan keinginan Allah. Artinya apa? Orang yang sabar, yang makannya tidak berlebih. Karena makan berlebih ini memang anak-anakku sekalian bahaya, termasuk dalam tubuh kita. Akan banyak penyakit. Makanya di bulan puasa ini kita bersyukur orang-orang Islam, orang-orang yang beriman oleh Allah diwajibkan untuk berpuasa. Perut kita ini istirahat dulu. Disuruh istirahat. Kenapa? 11 bulan capek. Capek mesinnya bergerak terus. Di bulan suci Ramadan ini suruh istirahat. Karena mesin itu kalau jalan terus bisa rusak. Betul nggak? Ini mesin yang ada di pesantren, mesin air itu mulai nyala jam 3:30. Subuh tuh udah nyala. Jam 3 anak sekalian bangun, dipakai wudhu, dia nggak langsung nyala, dia turun dulu sekitar setengah meter. Setelah turun ada sensor. Kalau sudah turun setengah meter ada sensor, dia nyala jam 3:30. Karena santri main terus di air, habis subuh kok air lagi buat sekolah, sholat duha dan seterusnya. Nggak berhenti sampai jam 12 malam. Anak-anak sekalian jam 11 itu masih pada ke kamar mandi mau tidur, itu mesin masih nyala. Jam 11 tidur semua, ini mulai penuh. Baru jam 12 berhenti. Jadi istirahat mesin itu setiap hari dari jam 12 sampai jam 3:30. Stabil. Mesin di sini ada 5.
5 mesin stabil. Salah satu rusak, ini akan mempengaruhi yang lain. Karena apa? Kalau satu rusak, dia nggak penuh-penuh yang lain, nyala aja. Besoknya rusak lagi yang lain. Karena kalau mesin ini dipakai terus, apalagi itu mesin buatan manusia, dia akan cepat rusak. Makanya kita, anak-anakku sekalian yang rajin puasa Senin Kemis, apalagi tambah Ayyamul Bid, insya Allah badannya sehat. Rata-rata mereka yang rajin puasa Senin Kemis Ayyamul Bid sehat panjang umur. Karena di antara penyakit yang paling banyak itu timbul dari makanan. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Kalau pengen sehat, lihat makanannya. Zahiran wa batinan. Makanan itu, anak-anak sekalian, akan mempengaruhi zahiran wa batinan. Zahiran itu apa? Kesehatan secara fisik. Kalau anak sekalian datang ke dokter, tanya, dokter saya pengen sehat, makannya apa? Kata dokter apa? Makan yang bergizi. Ya, makan yang bergizi. Kalau dulu ada istilah 4 sehat, 5 sempurna. Harus ada sayurannya, ada proteinnya, ya, ada dagingnya, mungkin sekali ada lauknya, ditutup pakai susu. Tuh kata dokter, supaya badannya sehat. Tapi kalau nanyanya sama ustaz, nanyanya sama kiai, saya pengen sehat, badan saya makanannya apa? Apa kata ustaz? Halalan thayyiban. Bukan yang bergizi, yang halal, yang bagus. Apa? Singkong boleh, daun-daunan boleh, ubi-ubian boleh, nggak harus pakai susu, enggak. Yang penting apa? Halalan, yang halal, bukan yang bergizi. Kalau dokter dia nggak bicara masalah halal, pokoknya bergizi. Mau dapat dari mana kek, mau nyuri, mau apa, terserah, itu bukan urusan saya, kata dokter. Yang penting sehat secara fisik, makan yang bergizi. Makanya kalau ingin seimbang, sehat zahiran wa batinan, ikuti nasihat dokter, juga nasihat guru, nasihat ulama. Kata Imam Syafi'i, innal muallima wa tabiba kilahuma la yansahani kilahuma lam yukrama. Kalau anak-anakku sekalian ingin sehat zahiran wa batinan, ikuti nasihat dokter, ikuti nasihat ulama. Kata dokter, makan yang bergizi, sehat badannya secara fisik. Kata ulama, makan yang halal, yang baik, maka sehat secara batin. Diperhatikan, kalau kita sudah sesuai dengan nasihat para ulama, nasihat dokter, maka kita akan sehat zahiran wa batinan. Ya, anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat para sahabat, para ulama yang sudah kita baca ini kita amalkan sebaik mungkin. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hikmah, tinggalkan banyak bicara, bicaranya dijaga. Kita bicara yang baik-baik saja sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang-orang yang beriman itu perkataannya selalu baik. Kalau dia tidak mampu berkata yang baik-baik, diam. As-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Diam itu bijaksana, diam itu emas, diam itu baik. Sehingga apa? Kebaikan ini jarang yang melakukannya. Qalilun fa'iluhu.
qalil, termasuk yang sedikit itu yang bisa menjaga lisan. Kalau kita sudah menjaga lisan, salamatul insani lisan, maka kita termasuk orang-orang yang selamat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna nafi'an fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina